Selamat datang di kanal YouTube saya kembali. Kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang akan punya pertunjukan. Nah, selalu menarik nih kalau misalkan gue ngobrol sama komika yang Anda tidak kenal. Ini namanya adalah Cekas Guna ya. Cekas Gunanagara Sejati, Bang. Kalau Apa lengkapnya. kabar Cekas? Apa kabar? Oh, baik, Bang. Baik. Agak delay. Ini suaranya delay. Oke kalau gitu. Cekas lu di mana sih sekarang? Kalau tinggal di Bandung, Tinggal di Bandung. Kalau tinggal di Bandung. Kalau asli? asli orang tua sih luar Jawa, di Sumatera, yang mama. Kalau papa di Oh. Indramayu. Kenapa yang di Sumatera nggak disebut aja daerahnya? Anda malu? Enggak sih, Lampung. Ya udah bagus bilang aja Lampung, Indramayu, udah. Dan Cekas Iya. rencana mau bikin pertunjukan, betul ya? Bacanya Privy Life Betul, ya? Bang. Judulnya Oh. Privy Love. Privy Life ini kapan, jam berapa, di mana, dan apakah tiketnya sudah dijual? Privy Love Show ini akan diselenggarakan 18 Maret 2022. Jamnya open gate-nya kita dari jam 6 sore sampai mungkin estimasi waktu karena PPKM sampai jam 9. Tempatnya di Foxy Block Space di daerah Jalan Cisangkuy, Bandung. Cisangkuy sebelah mananya? Di Itu kan kalau Taman misalnya dari Jalan Lansia. Diponegoro kan masuk Diponegoro arah KRI, Cisangkuy kan kanan tuh. Ya, ini yang Taman Lansianya, yang sebelum gedung sate. Iya. Oh, oke kalau begitu. Gue tahu tuh daerah situ. Siapa ya? Emang suka ada open mic di situ atau ada yang pernah bikin pertunjukan di daerah-daerah situ juga? Atau mungkin di tempat yang sama? Ada nggak? Justru kalau di Foxy kayaknya baru pertama kali sih. Maksudnya baru ada event stand up tuh baru Privy Love nanti sebenarnya. Jadi kalau open-opennya kayaknya belum tahu juga sih, karena saya juga baru apa? Baru gabung, Bang. Maksudnya anak baru saya mah. Baru di Stand Up Indo Bandung? Iya. Oh, baru tuh mesti berapa lama? Setahun? Barunya aktifnya ya, Bang. Sebenarnya kalau secara komunitas tuh saya dari Kabupaten Bandung. Terus akhirnya dari rumah, karena dulu rumah di kabupaten, ya gabung kabupaten, sekarang pindah ke kotanya, ya gabungnya ke ke Stand Up Indo Bandung sama Cimahi dan UIN, karena saya kampus di UIN. Oke, jadi di Kabupaten Bandung dari tahun berapa? Dari 2015 awalan lah, 2014 akhir. Di Bandung? Di Bandung kayaknya baru 2019-20, ya segituan sih, Bang. Mantap juga ya. Karena ada banyak anak-anak stand up Indo Bandung yang udah dari lama gitu ya. Mungkin dari 2015-an juga. Tapi pada belum bikin pertunjukan spesial. Jadi lu transferan dari kabupaten, terus udah gitu punya keinginan untuk bikin pertunjukan spesial. Setiap komedian yang pada bikin show itu kan selalu gue dukung ya, gue selalu ngerasa siapapun nggak mesti nunggu punya fans gede, nggak mesti nunggu punya audiens yang luas untuk kemudian bikin pertunjukan. Kalau mau bikin mah bikin aja, namanya juga karya kan, karya pertama. Tapi gue selalu pengen tahu kenapa pada akhirnya lo mau bikin pertunjukan. Karena nanti kaitannya sama yang mau nonton juga kan. Yang nonton kan juga pengen ngeraba nih, duit mereka kan segitu-segitu aja. Mereka ngeraba nih, si Cekas nih pertunjukannya tentang apa ya, kenapa dia bikin pertunjukan. Nah, lu sendiri pada akhirnya mau bikin spesial itu kenapa kalau boleh tahu, Cekas? Karena pertama bosen open mic terus, kedua bosen karena kita tuh selalu menjadi komik, ya menurut saya sebagai komik yang underrated gitu, yang followernya cuma mentok di 1.500, kayaknya paling mentok tuh kayak jadi cuma openernya siapa gitu. Nah, niat saya buat show ini, buat spesial ini ya
biarinlah ini jadi panggung saya, mau penontonnya berapapun ya saya layanin gitu. Mungkin itu dulu, sekarang lanjutnya nanti the next levelnya. Gak Oke. muluk-muluk sih Bang. Kita tarik mundur dulu. Yang membuat lu pertama kali mau stand up apa? Dulu nih tahun 2015-an. Suci 2, Bang Kemal. Yang Kemal Palevi. bikin suka sama stand up tuh Bang Kemal. Yes. Apa dari stand Karena up-nya Kemal yang membuat lu ngerasa, gue pengen juga nih stand up nih gitu? karena dulu sama-sama wota Bang. Saya juga wota dulu. Siapa osi lu? Kinal. Gue pernah ketemu Kinal, galak Kinal ya. Oh iya. Iya, lu nggak tahu ya? Lu nggak pernah ketemu? Sekalinya ketemu graduate tuh nggak, graduate-nya dilempar ini sepatu dia pengumumannya. Hah? Kasihan. Sama Iya, siapa? sama fansnya. Kenapa? Sama fansnya. Nggak tahu sih karena apanya. Cuman dilempar sepatu. Ada videonya kok di YouTube, coba aja Kinal graduate. Itu Kinalnya pas lagi ngumumin speech gitu, dilempar sepatu Bang. Nggak bohong, Ditangkap nggak yang serius. lempar sepatu ya? Kalau nggak salah diamanin, terus bilangnya punya gangguan mental atau gimana gitu, kalau nggak salah ya. Belum ada mental health kayak sekarang itu. Dulu banget. Ya, awareness terhadap mental health belum kayak sekarang ya, kurang lebihnya ya. Tapi maksud gue, sedih juga sih lagi graduate tiba-tiba dilempar sepatu ya. Gue terakhir kali dengar ada orang dilempar sepatu tuh George W. Bush tuh dilempar sepatu sama wartawan. Aneh banget Kinal disamain sama George W. Bush. Tapi gue waktu itu pernah ketemu, dia waktu itu gue wawancara saat anak JKT di acara 11-12 gue zaman dulu tahun 2014. 2015 juga bener, 2015. Terus udah gitu, dia kaptennya saat itu kalau gue nggak salah ya. Dia sempat jadi kapten gitu ya, kayak bosnya gitu kan, bos timnya gitu. Tim K-nya, ya tim K. Iya. Terus udah gitu, mereka latihan, dat, segitu mereka di backstage belum tunggu, pas dia mesti syuting, dia bilang, ayo semuanya, ayo berdiri, nyanyi aja, langsung gerak gitu. Kata gue galak banget nih orang. Terus mulutnya juga pedas banget. Gue inget waktu itu, gue diundang ke teater JKT, disuruh manggung, kayak mereka bikin sketsa gitu. Ini bulan Ramadan nih. Terus Kinal ada, tapi Kinal kayaknya bintang tamu deh. Mungkin Kinal udah graduate atau apa gitu, gue nggak ngerti. Terus kan Pak cewek-cewek kan pada di backstage kan, gue juga di backstage nih, pada dandan. Terus ada satu yang namanya Gaby, ada nggak yang namanya Gaby? Ada. Yang lain udah pada gerak menuju ke apa namanya area untuk masuk ke panggung gitu ya, ke belakang, ke backstage. Si Gaby masih dandan. Terus si Kinal ngomong nih, Gaby, nggak usah lama-lama dandan lama-lama juga tetap jelek lu. Galak banget ya. Terus Gaby bilang, Kak Kinal galak. Atau gue buset ini galak banget nih perempuan-perempuan nih. Ya Kenapa lu pilih Kinal? Bandung Ya, Bandung gitu ya. Lu pilih Kinal di antara begitu banyak anak JKT itu kenapa waktu itu? Kenapa ya? Karena kalau cowok mah pasti ngelihat yang paling depan ya. Dan Kinal kayaknya salah satu orang yang selalu jadi orang yang terdepan kalau ada konser gitu aja sih. Dan anti mainstream ya. Maksudnya ya belaga anak edgy kan paling beda gitu. Itu aja sih sebenarnya. Lu sampai sekarang sampai sekarang masih wota? Udah enggak, Bang. Udah enggak ngikutin. Apa yang membuat lu berhenti jadi wota? Lu mulai merasa ada yang salah ya dengan pria-pria jerit-jerit ngeliatin cewek-cewek kecil. Sebenarnya kalau nyadar itu hal yang salah sih sebenarnya enggak. Saya merasa keren kok kalau cerita ke teman-teman dulu sempat jadi wota. Cuman yang membuat saya berhenti ya karena hidup harus realistis gitu, nggak bisa mengidolakan tanpa ada delusi gitu Bang. Emang sempat ada masa lu benar-benar berharap bisa macarin gitu?
Iya, keadaan case-nya ada Edan. teman saya yang menikah sama member sebenarnya. Jadi Iya, wah jadi gue denger ini. menggebu-gebu. Iya, gue denger ini. Gue Mmm, denger banyak di antara para personel JKT48 yang nikah tuh nikah sama fansnya. Iya. mmm. Kalau kalau yang temen gua nggak sama bukan wota sih, tapi dia kenal gitu, Hmm, hmm. jadi Oke, oke. nikah. Kita kebanyakan ngomongin soal ini, tapi nggak apa-apa. Mungkin wota-wota lain jadi pengen nonton acara lu. Wah, ini sesama wota. Oke, tapi jadi waktu itu lu bilang lu nonton Kemal, Kemal wota juga, Kemal mengenalkan lu ke stand up. Tapi terus udah gitu, lu mulainya apa? Mulai nonton langsung misalnya, atau kemudian mulainya langsung mulai open mic, karena kan 2015 harusnya udah ada ya komunitas Mmm, di kabupaten gitu. mmm. Apa waktu itu langkah pertama yang lo lakuin ketika lo bilang, gue pengen jadi stand up comedian ya? Waktu itu nyari info sih di Twitter, terus, Hmm. kayak nonton-nonton semua komik-komik yang ada di Suci, di Hmm. Metro dulu tuh belum ada Suca. Hmm. Habis itu baru mention ininya, "Min pengen ikutan open mic, pengen Hmm. gabung," gitu-gitu. Ya Ini Mimin standar, Kabupaten Bandung. iya, Hmm. dulu tuh Hmm. OA lain kalau nggak salah. Apa OWA lain? Apaan tuh OWA lain? Hmm, OA lain tuh official A-nya apa ya? Pokoknya official admin. Pokoknya adminnya itu orang stand up gitu, tapi Oh, akun official. oh. Nah terus udah gitu, lu langsung datang ke open mic-nya. Masih ingat lo open mic-nya di mana dan materi stand up lu saat itu lu masih ingat? Masih Bang. Penampilan outfit saya juga masih. Ini materi, ini kaos kaos lu yang lu pakai saat itu. Bukan Bang, itu bukan. Oh enggak, Bukan, tapi lu masih ingat dandanannya saat itu. masih. Oke. Fotonya juga masih ada kayaknya kalau di-scroll di Instagram paling bawah. Oke, apa waktu itu di mana? Di mana tempatnya waktu itu? Dan Kabupaten Bandung itu waktu itu seniornya siapa aja sih? Seniornya mungkin yang paling go internasional Yudi Sultan. Nggak go internasional juga dong, Bro. Masa go internasional? Go nasional, maksudnya go nasional. Paling Go itu sih, seniornya internasional. itu sih Siapa namanya? Siapa namanya? yang paling tercuat. Yudi Sultan paling kalau yang paling tercuat. Gue antara emang nggak kenal atau kenal tapi lupa. Tapi dia yang paling waktu itu di situ. Jadi yang dihormati gitu, dikagumi, yang orang sungkan sama dia tuh yang itu Yudi Sultan itu. Iya, Suci 4 pre-show sih kalau nggak salah. Sesi 4 pre-show. Oke kalau gitu. Terus udah gitu lu naik nih. Materi lu apa waktu itu? Materinya, aduh malu banget Bang. Ada, jadi kenalin nama saya Cekas, buat orang tua tuh, saya tuh sebenarnya pengennya namanya Taufik. Jadi kalau ditanya, namanya siapa Dek? Taufik, nama kepanjangannya Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Bang. Bagus, bagus. Terus saat itu pecah nggak? Oke-oke aja sebenarnya. Ya Hmm. 2014, 2015-an. Masih Oke-oke aja. Dan itu menjadi pemacu lu untuk, udahlah gue nyoba lagi gitu. Minggu depan open mic lagi gitu. iya. Mm-mm. Hmm. Kalau Oke. kalau let's say itu ngebom, kayaknya saya juga mending nyari hobi lain. Tapi ada juga loh yang open mic pertamanya ngebom gitu, anyep. Apanya? Tapi terus karena dia penasaran, terus dia nyobain lagi. Tapi terus udah gitu, ada yang setelah berkali-kali nyobain masih nggak dapat terus menyerah. Ada juga yang setelah berkali-kali nyobain akhirnya kena juga. Tapi lu beruntung karena nggak terlalu anyep lah ya. Ada reaksi, ada ketawa gitu kurang lebihnya. Iya. Ya. Yes. Kan gini ya, Cekas, belakangan ini tuh ada banyak keresahan dari open mic komunitas. Katanya penontonnya nggak numbuh, nggak ada penonton dan segala macamnya. Hmm. Sampai sekarang masih kayak gitu nggak?
terutama di Bandung ya, karena lu sekarang di komunitas stand up Indo Bandung. Masih kayak gitu nggak? Masih ada kendala itu nggak? Karena Bandung kan salah satu yang konsisten. Masih di Riau itunya, apa namanya, open mic-nya? Udah nggak di Bobber, Bang. Oh, Kita di mana sekarang sekarang? pindah-pindah. Hmm. Pindah-pindah kadang ada di Jalan Bengawan, terus di Kampung Korea, Hmm. pindah-pindah sih sekarang. Siapa ketuanya sekarang di stand up Indo Bandung? Cang Anto Bangor. Anto Bangor ya. Ya. Oke kalau gitu. Nah terus kendalanya masih sama, suka nggak ada yang nonton dan segala macamnya. Apanya, Bang? Kendalanya masih sama, nggak ada yang nonton, jumlah penontonnya nggak numbuh, komikanya itu aja, komikanya nggak lucu-lucu. Oh, ya sama masih kayak gitu-gitu aja, yang naik itu aja. Terus eh, yang komiknya juga materinya itu aja, jadi eh, yang itu aja kelihatan penontonnya udah agak apal, anyep gitu, kayak gitu-gitu. Makanya sesekali setiap bulan kita selalu bikin, bukan bikin selalu sih, tapi ada kalanya bikin lomba gitu, open mic tapi berhadiah buat motivasi. Oh, oh. Dan kalau lagi open mic berhadiah yang nonton juga jadi banyak gitu misalnya. Enggak, tapi komiknya yang jadi rame. Rame sama komik. Tapi ya gitu, soalnya gue juga lagi Iya. mikirin open mic komunitas. Gue ngerasa apa namanya, gue ngerasa open mic di New York juga masalahnya sebenarnya sama open mic di Indonesia gitu. Yang nonton tuh komika semua. Bedanya adalah komika yang datang disuruh bayar. Jadi bukan cuma penonton doang. Ini di Indonesia kalau misalnya komikanya disuruh bayar, komikanya ngilang kata gue. Gak ada yang datang, gak ada duit. Tapi oke, kita akan break dulu sebentar. Abis ini kita akan lanjut lagi. Kita akan ngomongin lebih banyak soal Cekas sebagai seorang komika dan apa aja yang biasanya jadi pembahasan dia di stand up-nya. Tapi nanti kita break dulu sebentar. Oke, kita balik lagi ngobrol sama Cekas, ngomongin soal stand up comedy specialnya dia yang judulnya Privilege Life. Privilege Life itu, ntar gue bacain, gue dikasih posternya sama si Bonar Manalu. Privilege Life itu adalah 18 Maret 2022. Itu adalah sebuah stand up comedy show by Cekas Gunanagara Sejati. Terus udah gitu tagline-nya, tidak ada privilege yang benar-benar menguntungkan. Sadis. Opening act-nya, gue juga gak ada yang gue kenal nih. Nyerah Balap, Sandi Sukron, Big Dado Firmansyah. Ini komika stand up Indo Bandung. Yang komik stand up Indo Bandungnya Sandi Sukron aja. Kalau Big Dado itu senior saya di UIN, di stand up UIN. Terus kalau Nyiram Balap itu adalah sebenarnya komik, cuman sekarang menjelma jadi selebgram, berniat menjadi sosok komersil di show saya, tapi tidak ngangkat juga sih, Bang. Oke. Hostnya Giawan dan Raka. Mereka adalah? Anak stand up Indo Bandung, dua-duanya. Baik. Venue-nya adalah di Voxy Block Space. Voxy Block Space ini adalah di daerah apa tadi? Cisangkui, ya di Kota Bandung. Ya. Terus ini jamnya nggak ada di sini. Tadi jamnya jam berapa? Open gate dari jam 6 sore. Mulai jam? Mulainya sekitar jam 7-an. Oke. Terus di posternya juga di sini yang gue pegang nggak ada harga tiketnya. Harga tiketnya tadi berapa dan belinya di mana? Belinya bisa di DM di @kotaketawa.id. Untuk harga tiketnya ada 3 kategori, Bang. Yang satu sendok kayu itu udah sold out. Terus ada sendok perak, ada sendok emas, sama konglomerat. Yang membedakan adalah tempat duduk sama fasilitas. Kalau yang konglomerat 200K itu dapat digital download, dapat juga barang personal dari saya. Barang personal dari lu? Banyak kayaknya barang yang dikasih nih. Lu ngasih apa? Celana dalam, singlet, gitu-gitu ya?
lap meja. Barangnya apaan? Surprise ya barangnya? Gak se-random, Oh, gak lucu juga. se-random itu sih Terus Bang. itu kan Ya itu kan barang personal konglomerat. Kalau yang sendok perak sama sendok emas gimana? beda di tempat duduk aja sih. Kalau kan kayu paling belakang, sendok perak agak tengah, sendok emas depan, yang paling depan konglomerat gitu. Ya, kalau konglomerat 200.000, sendok emas berapa? Sendok perak berapa? Sendok perak itu 50.000, sendok emas 75.000. Oke, dan habis itu lu bilang kalau mau beli DM aja di kotaketawa.id. Yes. Si kotaketawa.id ini apa? Promotor ya? Sebenarnya iya, kalau di show ini sebagai promotor iya, tapi secara fungsionalnya kayak comikanya tapi di Bandung sih, di Jawa Barat gitu, kayak gitu-gitunya sih Bang. Mantap. Talent komika, talent manajemen komika gitu. Mantap. Siapa aja cekas di Kota Ketawa? Ada Bang Tamarandi, ada Giawan, Eman Junot, ada 9, ada Kipe Agung yang bajingan kemarin. Ada juga Dick John juga yang main bajingan. Sandi Sukron juga termasuk. Pokoknya talentnya totalnya ada 9. Oke, mantap sekali. Oke, kita lanjut. Gua kan nggak pernah nonton lu ya, mohon maaf ya cekas, nggak pernah ngintip materi stand up itu seperti apa. Kalau awal lu materi stand up-nya adalah yang kayak tadi tuh yang ngomongin soal nama saya pengennya namanya Taufik, biar kalau misalkan ditanya namanya siapa, wabillahi taufik wal hidayah. Kalau sekarang kebanyakan lu ngomongin soal apa? Di show ini saya ngomongin, saya tuh seperti judulnya ya, privilege gitu. Saya punya privilege tapi tidak bodohnya tidak saya manfaatkan gitu. Saya tuh termasuk orang kaya tapi malah milih kuliah di UIN kayak gitu-gitu sih Bang. Emang kenapa orang kaya kuliah di UIN? Emang nggak boleh orang kaya kuliah di UIN? Boleh Tapi, Bang, boleh. Tapi UIN bukan universitas yang top untuk dihuni orang kaya gitu Bang. Maksudnya top of mind orang emang kaya kan harusnya orang kaya di ITB, Bandung kuliah di mana? Unpar gitu ya? Unpar, BINUS, kayak gitu-gitu. UIN mah kumpulan orang miskin. Kenapa? Anda ingin jadi orang kaya sendiri di antara orang-orang miskin di UIN ya? Justru saya bingung itu, saya minoritas di kampus saya. Lucu banget. Orang kaya minoritas. Ya, tapi sebenarnya di Indonesia juga orang kaya minoritas sih. Nah, tapi oke, pertanyaan gue adalah, kenapa ke sana? Masuk UIN kenapa? Kayaknya sebenarnya kalau tes gitu ke Unpad udah, ITB. Pokoknya effort saya sudah saya lakukan lah untuk ke kampus-kampus yang oke gitu. Cuman at the end of the day keterimanya di UIN ya gimana lagi kan gitu. Udah mau UIN sastra Arab gimana? Lu terus UIN sastra Arab berarti. Yes. Lucu banget. Gue ngebayangin orang kaya belajar sastra Arab aja kok kayaknya nggak nyambung. Orang kaya kayaknya sastra Prancis gitu. Nah, sastra Arab. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya ada orang kaya yang bisa sastra Arab, akan ada banyak kemajuan untuk Islam di Indonesia. Oke, jadi lu ngerasa privilege, lu punya privilege tapi nggak lu manfaatin, gitu kurang lebihnya ya berarti ya. Termasuk salah satunya adalah sebagai orang yang cukup mampu. Kenapa kok gue malah kuliah di tempat orang yang dianggap sebagai isinya mah orang biasa-biasa aja gitu kurang lebihnya, gitu kan? Lu juga premisnya. Oke, terus gitu. Sebenarnya ada tiga babak sih. Yang pertama personal, yang kedua kenapa saya ngomongin privilege saya yang tidak saya manfaatkan. Babak ketiga pengen menertawakan privilege yang orang punya. Gitu. Seperti contohnya? Putri Tunjang kayak gitu-gitu. Hah, siapa tuh? Putri Tanjung, Bang. Oh, Putri Tanjung. Putri Tanjung, ya.
Oh, ada Iya. dalam pembahasan nih Putri Tanjung nih? Ada. Mantap, mantap. Oke, lucu. Terus apa lagi? Privilege orang yang mau lu bahas. Ya kayak paling saya ini orang kaya tapi kelihatannya saya kayak bukan orang kaya. Pakai barang Itu sih. Tembok di belakang lu. Soalnya kalau orang susah biasanya temboknya warnanya hijau gitu. Warnanya aneh-aneh. Karena lebih murah kan daripada cat Iya, putih gitu atau kayak off-white. sekre ini, Bang. Kayak sekre HMI ya, Bang. Terus tadi lu bilang di bagian awal ngomongin personal. Itu personal tuh balik lagi ngomongin nama atau ngomongin apa? Iya, nama, terus saya juga nanti bakal pakai visual gitu, pengen ngasih tahu keluarga saya. Uh, ya, fun Oh. fact-nya, saya tuh di keluarga yang paling nggak kelihatan kaya lah, ya jelek, paling jelek gitu. Iya sih. Kurang lebih Gue belum ketemu sama gitu kan. keluarga lo yang lain aja, gue bisa ngebayangin. Oh jadi nanti bakal ada kayak screen gitu ya, giant screen gitu, terus gitu, atau ada proyektor, terus gitu lo nunjukin ini keluarga gue gitu kan lebihnya. Yes. Oh ya, menarik karena ada salah satu mungkin nggak bisa disebut pertunjukan stand up yang mungkin one man show dari Billy Crystal judulnya 700 Sundays. Itu dia sama juga dia ngomongin soal 700 hari Minggu bersama dengan ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Terus ya gitu dia pakai visual-visual gitu. Gue sampai sekarang suka banget sama itu. Dan menarik kalau misalkan lu ngebuka dengan itu karena nggak tahu ya, gue selalu ngerasa orang tuh seneng denger cerita gitu. Dan kalau misalkan ceritanya lucu ya jatuhnya kan stand up juga gitu. Lu kebayangnya ini sesuatu udah lu tes durasinya utuh, udah kebayang durasi totalnya berapa? Jaman sih, Bang. Kurang lebih. Sejaman ya? Ya. Berarti dengan opener tadi opener lu Jam. berapa? Ada 4 ya? Apanya, Bang? Openernya ada 4 dan berapa Tiga. durasinya mereka stand up? Oh 3 ya Opener sorry. 3, 3 terus masing durasinya berapa? masing-masing 7 menit kayaknya. Ya tambah MC dan segala macam ya buntut-buntutnya hampir 2 jam lah ya. Ya, 2 jam setengah. Kalau gitu. Dan karena dilakukannya tanggal 18 Maret ya, itu berarti kan bulan depan. Apakah ada aturan spesifik terkait protokolnya gitu? Apakah tetap pakai masker? Apakah masuknya pakai peduli lindungi? Bagaimana protokolnya? Biar orang pada siap juga aja. Apakah harus vaksin 2 kali? Yes, yang jelas ya vaksin itu sebagai syarat juga, terus juga beli tiket harus kalau mau masuk. Emang mau jebolan? Terus? Terus pasti protokol sesuai kesehatan. Kru juga pasti nanti saya suruh swab dulu. Gitu. Oke kalau begitu. Cekas, gue itu kan tadi lu bilang mau jadi digital download ya? Berarti akan didistribusi antara ke comika.id atau ke Majelis Lucu kan kurang lebihnya? Ya. Rencana ke Comika sih kata teman-teman Kota Ketawanya. Oke boleh ke Comika. Berarti gue nggak sabar untuk ngeliat hasilnya seperti apa. Karena nyaris semua tayangan yang ada di comika.id itu buntut-buntutnya gue ngeliat juga isinya seperti apa. Jadi gue nggak sabar pengen nonton lu karena gue nggak bisa datang ke sana. Sukses terus untuk lu. Terus salam untuk anak-anak di Kota Ketawa dan sekali lagi gue ingetin untuk yang lagi nonton acaranya adalah 18 Maret di Bandung. Open gate dia jam 6, mulainya kurang lebih dibilang jam 7. Venue-nya Voxy Block Space di daerah Cisangkui. Cekas Guna Negara Sejati bikin pertunjukan namanya Privilege, tidak ada privilege yang benar-benar menguntungkan. Opening act-nya adalah Nyerah Balap, Sandi Sukron, Big Dado Firmansyah dengan host Giawan dan Raka. Sukses terus ya Cekas ya. Terima kasih Bang Panji. Maaf Thank you. dan Pecahkan. terima kasih Bang. Sama-sama dengan senang hati. Terima kasih. Bye-bye. Oke. Pada tanggal 27 Maret akan ada pertunjukan. Judulnya adalah Ngomongin Mantan, persembahan dari Kota Ketawa. Yang ngisi ada Rifki Aduy, ada Rima, dan ada Rizka. Untuk tiket, silakan DM Instagram @kotaketawa.